Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kurnialoka dengan NIM 4223011, Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN Syekh Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Mualim Lubis, MPMI. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai filsafat modern. Asal-usul filsafat modern dimulai dengan masa Renaissance yang berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi. Tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen. Inilah fenomena abad modern menjelang lahirnya filsafat barat modern. Dalam era filsafat modern, yang kemudian dilanjutkan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran pemikiran. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini memandang rasio atau akal sebagai sumber segala pengertian. Rasionalisme pada dasarnya ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama, sementara rasionalisme dalam filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Yang kedua, empirisme. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan, maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Menurut paham empirisme, gejala alam itu bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Paham ini bertolak belakang dengan paham rasionalisme. Yang ketiga, idealisme. Paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa atau spirit. Idealisme berpandangan bahwa hakikat kenyataan yang beragam itu berasal dari roh atau spirit. Yang keempat, kritisisme. Aliran kritisisme ini merupakan suatu zaman baru yang dimana seorang ahli pikir mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18. Jadi intinya, walaupun kita mendasari diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi akan selalu ada hal yang tidak akan mampu dicapai oleh akal. Yang kelima, positivisme. Aliran ini titik tolak pemikirannya terletak pada yang faktual. Jadi, setelah fakta diperoleh, barulah dapat kita memberikan semacam asumsi ke masa depan. Pada tahap teologis, manusia mengarahkan pandangannya kepada hakikat yang batinnya. Yang keenam, evolusionisme. Pada hakikatnya antara binatang dan manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Dimungkinkan terdapat perkembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna, bahwa konsep tentang perkembangan, tentang segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum mekanik. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil dari aktivitas materi. Yang kedelapan, neokantianisme. Setelah materialisme pengaruhnya merajalela, banyak filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme. Mereka ingin kembali ke filsafat kritis yang bebas dari spekulasi idealisme dan bebas dari dogmatis materialisme. Gerakan ini disebut neokantianisme yang memberikan titik tolak pemikirannya berkeyakinan pada otoritas akal manusia bentuk mencipta. Yang kesembilan, pragmatisme. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, untuk mengetahui kebenaran dari ide atau konsep, haruslah diselidiki konsekuensi praktisnya. Yang kesepuluh, filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pemikiran manusia. Peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintesis baru. Yang ke-11, fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata. Kebalikannya, kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Dalam filsafat fenomenologi, bahwa suatu gejala tidak perlu harus diamati oleh indera, karena gejala juga dapat dilihat secara batiniah dan tidak harus berupa kejadian-kejadian. Ke-12, eksistensialisme. Merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berbagai pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia bereksistensi dalam dunia. Yang ke-13 dan yang terakhir, neotomisme. Pada pertengahan abad ke-19, di tengah-tengah gereja Katolik, banyak penganut paham neotomisme. Apa itu? Yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas, yakni paham menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna.
Demikianlah pembahasan tentang filsafat modern. Semoga apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.